Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Dila. Jadi hari ini kita masih membahas dengan tema subtema aku dan teman baruku. Ini kompetensi dasarnya, ini indikatornya, ini tujuan pembelajaran. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai nama bilangan. Jadi ketika kita mau menentukan nama bilangan, kita harus menghitung dulu jumlah bendanya. Kalau kita berbicara nama bilangan, berarti kita berbicara hurufnya. Jadi hurufnya yang kita tulis, huruf yang mewakili suatu bilangan. Contohnya, di sini ada 3 pensil. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3 pensil. Kemudian nama bilangannya kita langsung saja tulis 3 dengan menuliskan huruf T, huruf I, huruf G, dan huruf A. Oke, lanjut sama dengan gambar selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai lambang bilangan. Jadi lambang bilangan, kalau kita berbicara lambang bilangan, berarti kita berbicara angkanya. Nah, di sini ada gambar angka 1 sampai angka 10. Oke, berbicara lambang bilangan sama dengan ketika kita mau menentukan nama bilangan. Kita harus menghitung dulu benda dari gambar yang kita lihat. Atau kita harus dulu menghitung bendanya. Di sini contohnya ada 1 buku. Kemudian lambang bilangannya langsung saja kita tulis angka 1. Kalau di sini ada dasi, kita hitung dulu dasinya ada berapa? 1, 2, 3. Langsung saja kita tulis lambang bilangannya dengan menuliskan angka 3, sama seperti gambar selanjutnya. Oke, jadi kita harus mengetahui perbedaan nama bilangan dan lambang bilangan. Kalau ingat, kalau nama bilangan itu hurufnya yang kita tulis, kalau lambang bilangan adalah angkanya. Ini adalah lambang bilangan dan nama bilangan dari angka 1 sampai 10. Oke, masih membedakan, mengetahui perbedaan nama bilangan dan lambang bilangan. Di sini Miss kasih contoh yang nomor 2 saja. Sini ada gambar apel, kita hitung dulu ada berapa apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 gambar apel. Untuk mengetahui nama bilangannya, langsung saja kita tuliskan 6 dengan menuliskan hurufnya. Kalau 6 itu diawali dengan huruf E, huruf N, huruf A, dan huruf M. 6. Kemudian kalau lambang bilangan langsung saja ditulis angkanya, angka 6. Satu saja, sengaja Miss tulis 5 supaya kita lebih paham. Oke, sekarang Miss putarkan videonya supaya kalian lebih paham perbedaan nama bilangan dan lambang bilangan. Sekarang kita akan belajar bilangan angka 1 sampai 10. Ayo kita mulai. 1. 1 buku. 1. 1 buku. 1. 2. 2 meja. 1. 2. 2 meja. 1. 2. 3. 3 kursi. Oke, Miss ingatkan kembali untuk mengetahui ataupun menentukan lambang bilangan dan nama bilangan, kita harus menghitung dulu bendanya. Seperti di sini ada 3 kursi. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kursi. Kemudian kita langsung menuliskan lambang bilangannya. Kita langsung menuliskan angka 3. Kemudian nama bilangannya silakan dituliskan huruf T, huruf I, huruf G, dan huruf A. Oke, kita sudah mendengarkan tadi video ataupun rekaman suara seseorang. Jadi kita akan membahas mengenai jenis kelamin. Kita bisa menentukan jenis kelamin apakah orang itu laki-laki ataupun orang itu perempuan bisa dari suaranya.
Kita bisa dengar dari suaranya, kita bisa tahu secara langsung kalau melihatnya secara langsung, ataupun kita bisa tahu dia laki-laki atau perempuan dengan mengetahui namanya. Oke, yang pertama, kita bisa tahu dia laki-laki atau perempuan dengan melihat orangnya secara langsung. Apakah orang itu laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki, kita bisa lihat dia memakai celana pendek, rambutnya pendek. Kemudian kalau dia perempuan, dia memakai rok ataupun memakai jilbab, atau rambutnya diikat atau panjang rambutnya. Kita bisa tahu kalau dia laki-laki atau perempuan kalau kita lihat secara langsung atau dari gambarnya. Kemudian kita bisa tahu dia laki-laki atau perempuan dengan mengetahui namanya. Di sini ada Udin. Kalau Udin itu identik dengan laki-laki. Lani, Siti identik dengan perempuan. Siti adalah nama perempuan, atau adakah laki-laki yang bernama Siti? Nah, tidak ada. Lanjut, yang ketiga kita bisa tahu dengan mendengar suaranya. Kemarin Miss sudah tugaskan kalian untuk menelpon ataupun video call dengan temannya, untuk berkenalan dengan temannya. Kita bisa tahu teman kita laki-laki atau perempuan dari suaranya. Kalau perempuan biasanya suaranya lebih lembut, kalau laki-laki lebih berat mungkin suaranya. Oke, itu hanya contoh. Jadi kita bisa tahu, oh teman saya ini laki-laki karena suaranya seperti ini, teman saya ini perempuan karena suaranya seperti ini. Jadi ada tiga cara yang bisa kita ketahui apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Itu hanya 3, mungkin masih ada cara yang lain. Kemudian kita bisa di sini ada rekaman suara, apakah dia laki-laki atau perempuan dan siapakah suara ini. Silahkan didengarkan terlebih dahulu. Namaku Lani, umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Mawar nomor 2. Oke, jadi ini adalah suaranya Lani. Lani adalah perempuan. Kemudian suara siapakah ini? Namaku Udin, umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Duku nomor 3. Oke, ini adalah suaranya Udin. Jadi kita bisa tahu perbedaan yang mana laki-laki dan yang mana perempuan dari suaranya. Oke, yang sekarang Miss tugaskan kalian untuk menuliskan nama temannya. Terserah siapa temannya, dituliskan namanya. Kemudian kalian tentukan apakah temannya itu laki-laki ataupun perempuan, supaya kita bisa semakin mengenal teman kelas kita walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Oke, jadi boleh dituliskan 2 saja temannya. Tuliskan apakah temannya itu laki-laki ataupun perempuan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang lambang bilangan, nama bilangan, sudah tahu perbedaannya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kalau jenis kelamin kita bisa tahu dengan melihat secara langsung, kita bisa tahu dari namanya ataupun mendengar suaranya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.